Kalau di dalam surah Thaha ini ditegaskan lagi, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba. Ketika kami mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kami mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis, dia menolak. Faqulna ya Adam, dan kemudian kami mengatakan wahai Adam. Ketika menolak satu makhluk ini, Allah mengatakan wahai Adam, inna hadza aduwwun laka wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Wahai Adam, makhluk ini sudah ada kan? Sudah kelihatan di hadapan Nabi Adam. Makhluk ini musuh kamu. Nah, sudah jelas Allah mengatakan musuh. Makhluk ini musuh kamu. Maka hati-hati. Ini musuh kamu, musuh juga untuk istri kamu. Maka hati-hati, jangan sampai dia mengeluarkan kamu dari surga. Tolong garis bawahi kata-kata mengeluarkanmu dari surga. Maka kamu akan sengsara, kata Allah. Fatashqa. Allah kan berarti sudah memperingatkan kepada Nabi Adam, Adam, hati-hati sama makhluk satu ini. Dia bisa mengeluarkan kamu dari surga. Dia bisa menyebabkan kamu keluar dari surga. Kalau kamu sudah keluar dari surga, maka kamu akan sengsara. Apa cukup sampai di situ? Belum. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan iming-iming kepada Nabi Adam. Apa kata Allah? Innalaka alla taju'a fiha wala ta'ra. Wahai Adam, kalau kamu ada di surga, kamu nggak akan lapar dan kamu tidak akan telanjang. Wala ta'ra, telanjang. Berarti, nah jangan kita bayangkan Nabi Adam diciptakan, kemudian Ibunda Hawa diciptakan mereka tanpa baju. Enggak, mereka sudah tertutup auratnya. Mereka tidak diciptakan dalam keadaan telanjang, enggak. Mereka sudah tertutup auratnya. Makanya nanti setelah makan buah, badat lahuma sawatuhuma. Setelah makan buah nanti baru terbuka auratnya. Nanti baru masing-masing nanti saling rebutan mengambil dedaunan yang ada di fatafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, kan di dalam Al-Qur'an disebutkan seperti itu. Mereka berlomba-lomba berdua untuk mengambil dedaunan yang ada di surga untuk menutupi aurat mereka. Nah itu nanti setelah makan buah. Satu iming-imingnya, kamu wahai Adam di surga kamu tidak akan lapar dan kamu tidak akan telanjang. Dua, wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Di dalam surga kamu juga tidak akan merasakan haus, kamu juga tidak akan merasakan panas. Sejuk udaranya di surga itu. Tapi kita lihat, apakah Nabi Adam mampu mempertahankan pesan ini dari Allah? Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam. Kemudian syaitan memberikan bisikan kepada Nabi Adam dan mengatakan, iblis tadi maksudnya, iblis memberikan bisikan kepada Nabi Adam dengan mengatakan, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah engkau aku tunjukkan kepada pohon kekekalan dan kekuasaan yang tidak akan punah. Bayangin, tadi Allah ngasih iming-iming berapa? Ada 4 kalau saya hitung di sini, 5 lah. Kamu di surga, kamu tidak akan sengsara. Kalau kamu di surga nanti, kalau kamu keluar dari surga, kamu bisa sengsara. 1. Yang kedua, kalau kamu di surga, kamu tidak akan lapar. Yang ketiga, kalau kamu di surga, kamu tidak akan telanjang. Yang keempat, kalau kamu di surga kamu tidak akan haus. Yang kelima, kalau kamu di surga kamu tidak akan kepanasan. 5 ini iming-iming dari Allah dibandingkan dengan iming-imingnya iblis berapa tadi? Iblis cuma mengatakan, Adam, maukah kamu kutunjukkan dengan pohon kekekalan dan kekuasaan yang tidak akan punah? Apa yang diiming-imingi oleh setan, oleh iblis? Keabadian. Nah ini, makanya jangan heran kalau keturunan Nabi Adam
ini suka dengan sesuatu yang sifatnya abadi. Kejadian Fir'aun, kenapa Fir'aun membunuh setiap anak laki-laki yang lahir? Karena dia takut kekuasaannya diambil sama anak laki-laki itu. Dia ingin kekuasaan yang abadi terus-menerus. Jauh sebelum Fir'aun hidup, ada yang disebut Raja Namrud. Sama juga, membunuh setiap anak laki-laki yang lahir. Kenapa? Karena takut kekuasaannya akan direbut. Jadi ini, dua senjatanya, dibandingkan 5 iming-iming dari Allah, 2 senjatanya iblis kalah Nabi Adam. Senjatanya cuma 2, kekuasaan sama keabadian. Adam, maukah kamu? Kalau kamu makan pohon ini, kamu dapat kekuasaan dan kamu dapat keabadian. Tergoda akhirnya Nabi Adam. Kalau mau kita perhatikan Pak, kita kan dulu saya juga seperti itu ketika saya belajar. Sering kita menyebut pohon atau buah yang dimakan oleh Nabi Adam ini namanya buah khuldi, kan gitu ya. Ternyata setelah kita teliti, guru saya pernah menyampaikan, Profesor Ali Nurdin, guru besar ilmu tafsir di Institut PTIQ Jakarta. Beliau pernah menyampaikan, setelah beliau teliti dalam Al-Quran, kata-kata pohon khuldi itu muncul dari ucapan iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak pernah menyebut nama pohon itu pohon khuldi. Nabi SAW dalam hadisnya pun sama, tidak pernah menyebut pohon itu pohon khuldi. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyebutkan jangan dekati pohon ini, kan gitu. Tapi iblis menyebut pohon ini pohon khuldi, yang maknanya adalah pohon kekekalan. Artinya ketika pohon itu disebutkan dengan nama khuldi, ini adalah sebagai iming-iming dari iblis untuk menggoda Adam. Kalau mau kita lihat ayatnya memang tidak ada. Allah tidak pernah menyebut nama pohon itu, hanya menyebutkan pohon ini atau pohon itu, selesai sudah. Tapi iblis yang menyebutkan nama pohon itu dengan pohon khuldi untuk menggoda dan untuk menyesatkan Nabi Adam. Maka itu tadi saya katakan hikmahnya di sini, kenapa kita sering melihat manusia rebutan kekuasaan. Kalau sudah berkuasa pengennya selamanya, kan begitu. Ya karena memang ini karakternya manusia. Tapi ingat, Nabi Adam dulu digoda oleh iblis dengan 2 senjata ini. Tidak selamat Nabi Adam ketika iblis menyebutkan kekuasaan sama keabadian. Nah kalau kita zaman sekarang mencari itu juga, kira-kira kita bisa selamatkah? Enggak, kan gitu. Kita bukan Nabi Adam, kan seperti itu. Nah, tentu timbul pertanyaan, apa hikmah dari kronologi ini? Ini kan kalau mau kita bahasakan, ini ada dramanya ini. Allah ciptakan Nabi Adam di surga, terus kemudian Allah munculkan musuhnya di hadapan beliau, terus kemudian musuhnya tadi dihukum untuk turun ke bumi. Berikut Nabi Adam dan Ibunda Hawa juga dihukum untuk turun ke bumi. Kenapa nggak langsung aja diciptakan langsung di bumi? Kok harus ada pendahuluan, harus ada muqaddimah? Nabi Adam dikasih kesempatan tinggal di surga. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari sini. Dari kronologi ini bisa kita petik beberapa pelajaran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya asal usul kita ini dari surga. Maka carilah kampung halaman kita. Jangan sampai kita terjerumus kepada tempat yang bukan menjadi asal usul kita, kan gitu. Kalau Nabi Adam diciptakan di surga, terus kemudian turun di bumi, berarti asal usulnya kan di surga. Maka carilah kampung halaman kita, carilah surga, kan begitu. Biar kita senantiasa rindu dengan kampung halaman kita.
Kalau kita langsung diciptakan di bumi, nanti kita merasa ya sudah, berarti ini kampung halaman kita, terus apa yang kita cari setelah ini, kan seperti itu. Tapi kalau kita Nabi Adam diciptakan dari surga dulu, maka kita akan selalu merindukan, oh seperti apa sih enaknya Nabi Adam ketika berada di surga. Itu akan selalu terngiang-ngiang di dalam benak kita. Hikmah yang kedua, kronologi ini yang kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghadapkan Nabi Adam dengan musuhnya untuk memperlihatkan kepada kita betapa dahsyatnya ini godaannya iblis. Ini masih sendirian loh iblis nih pada saat itu. Masih sendirian iblis. Dua manusia sudah kalah, Nabi Adam sama Ibunda Hawa. 2 lawan 1, kalah manusia. Apalagi sekarang, kan kemarin sudah kita bahas, iblis ini terus berkembang biak, terus beranak, terus melahirkan, tapi tidak mati-mati. Keturunannya ini banyak. Artinya musuh yang kita hadapi ini sudah lebih banyak daripada musuhnya Nabi Adam dulu. Maka berhati-hatilah, itu loh pesannya, hikmahnya ada di situ. Kalau dulu Nabi Adam menghadapi satu iblis saja beliau bisa kalah, apalagi kita sekarang ini. Dan kita posisi bukan sebagai nabi, kemungkinan kita untuk kalah itu lebih besar. Maka kembalilah kepada Allah, sering-seringlah minta ampun kepada Allah, sering-seringlah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.